Sebongkah es dijual seharga 2 juta, tetapi seluruh dunia berebut dengan gila. Bahkan kaki anjing pun bisa menjadi harta karun. Para istri bahkan berebut untuk mendapatkannya, tetapi aku menderita seumur hidup hanya karena kiamat panas global akan datang. Perbekalan ini adalah api penyelamat jiwa. Banyak orang mati kelaparan atau terpanggang matahari. Setelah beberapa waktu, es akan menjadi barang berharga global, dan perbekalan serta es yang aku simpan cukup untuk kugunakan selama beberapa dunia lagi. Tiba-tiba, pintu kamarku diketuk. Aku melihat keluar pintu dan ternyata pacarku telah kembali. Tapi detik berikutnya, seorang pria berambut kuning bergegas keluar di belakangnya dan memberiku 2 tikaman tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia mengambil semua perbekalanku. Keduanya tidak hanya mengejekku sebagai orang miskin, tetapi juga tidak memperlakukanku sebagai manusia sama sekali. Begitulah, dengan penyesalan yang tak ada habisnya, aku mati dalam kesedihan dan kemarahan. Tiba-tiba, aku terlahir kembali sebulan sebelum kiamat meletus. Aku tahu aku harus belajar dari pelajaran kehidupan sebelumnya. Jika tidak, aku tidak akan bisa bertahan jauh setelah kiamat. Jika kau bertanya apa yang paling penting setelah kiamat meletus, tentu saja, itu adalah perbekalan. Di kehidupan sebelumnya, waktuku terbuang untuk mencari perbekalan. Kali ini aku harus bersiap terlebih dahulu. Aku datang ke supermarket tempatku bekerja dan mengenakan seragam kerja. Tanpa diduga, bos memberitahuku. Karena kau terlambat 2,5 menit, gajimu dipotong selama setahun. Aku tidak peduli. Kau potong gajimu, aku ambil milikku. Dengan cara ini, aku tidak merasa terbebani secara psikologis. Setelah kiamat datang di kehidupan sebelumnya, bos melarikan diri terlebih dahulu dan gaji setahunku hilang begitu saja. Ini akan kuanggap sebagai biaya kerugian moralku. Dengan lambaian tanganku, hanya dalam sekejap, semua perbekalan di gudang memasuki ruang mini pribadiku. Ini adalah kemampuan yang kubangunkan. Selama aku memperluas ruang, aku dapat mengumpulkan barang-barang ke dalam ruang mini 1 meter kubik. Ini memberikan banyak kemudahan dalam hidupku. Mengandalkannya, aku telah mengeringkan 2 danau air tawar. Di hari kiamat, sebungkus mie instan adalah makanan terbaik. Terlebih lagi, waktu di ruanganku berhenti. Makanan dapat tetap segar tidak peduli berapa lama. Melihat perbekalan di tanganku, aku juga menghela napas lega. Akhirnya, aku tidak perlu mati kelaparan di hari kiamat seperti di kehidupan sebelumnya. Kemudian, aku menunggu bos datang di gudang yang kosong. Setelah melihat ekspresinya yang tercengang, aku mencibir, lalu melompat ruang dan melarikan diri dari gudang tanpa ada yang tahu. Kemampuan ini benar-benar tidak pernah gagal. Aku dapat melakukan perjalanan melalui ruang dalam jarak 3 meter sesuka hati, apalagi mengumpulkan perbekalan. Bahkan jika aku menghadapi agen, aku bisa menyelamatkan diri setelah menyelesaikan pembelian 0 rupiah. Aku bersiap untuk pulang, tetapi ponsel ini bergetar. Setelah melihat dengan seksama, ternyata itu panggilan dari Jiang Xiaoqian. Suasana hatiku langsung buruk. Telepon baru saja terhubung. Aku mendengar raungan tidak sabar dari wanita di seberang sana. Su Chen, beraninya kau menghilang dariku dan menggantungkan rumah ke agen, kau norak. Apa kau pikir setelah menjual rumah masih ada wanita yang mau bersamamu? Di mana tanggung jawabmu sebagai pria? Kau harus tahu. Aku tidak menginginkan rumah, aku hanya menginginkan sikapmu. Jika kau tidak memberikan rumah itu padaku, bagaimana aku bisa merasa aman? Kau harus tahu, aku menginginkan rumahmu. Bukan berarti aku tidak mencintaimu. Jiang Xiaoqian ingin terus memanfaatkanku, tetapi aku bertanya dengan dingin. Apakah ada hal lain? Benar-benar seperti kodok di kaki, tidak menggigit tapi menjengkelkan. Kemudian langsung menutup telepon. Aku sangat membenci wanita ini. Di kehidupan sebelumnya, kami bertahan hidup selama 2,5 tahun di hari kiamat. Jika bukan karena aku mencari persediaan untuk menghidupinya, dia sudah mati kelaparan. Tapi dia tidak hanya tidak berterima kasih, dia juga menganggapku sebagai ATM. Akhirnya, aku ditikam sampai mati oleh Huang Mao di depan mereka berdua. Tidak heran di kehidupan sebelumnya, aku sangat bodoh sehingga mempercayakan kepercayaan dan punggungku kepada wanita munafik seperti itu. Setiap kali aku memikirkannya, gigiku terasa gatal karena marah. Kali ini, aku tidak akan membiarkan kalian mati dengan mudah. Aku akan membuat kalian merasakan sakitku, merasakannya ratusan kali lipat. Kemudian aku menenangkan diri. Persediaan ini masih jauh dari cukup untuk hari kiamat. Sisanya hanya bisa didapatkan dengan merampok. Jadi aku langsung menelepon agen properti dan mengatakan bahwa rumah sebelumnya bisa dijual dengan harga murah, tapi aku hanya ingin uang tunai, dan aku menginginkannya segera. Tidak lama kemudian, aku naik taksi ke agen, tapi baru saja turun aku bertemu dengan mantan pacarku, Jiang Xiaoqian, dan Huang Mao. Su Chen, tahukah kau berapa lama aku menunggumu? Menghadapi Dewi yang telah aku puja selama bertahun-tahun, aku langsung mengabaikannya. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Yang menghalangi jalan bukanlah anjing yang baik. Tapi Huang Mao Wang Haoyu berteriak. Siapa yang menyuruhmu menjual rumah? Berani menjual rumah kami?
Percaya atau tidak, aku akan membuatmu tidak melihat matahari besok. Aku juga malas untuk banyak bicara, langsung memberinya pukulan, lalu mencekik lehernya dan berkata, "Lain kali kalau aku menangkapmu, aku akan meremas akarmu." Melihat si rambut kuning kecil dipukuli habis-habisan, Jiang Xiaoqian memegang bajuku dan berteriak keras. "Pembunuhan, pembunuhan, aku menamparnya sebagai balasan. Berisik sekali. Jika kau berbicara lagi, aku akan memukulmu juga." Jiang Xiaoqian terlempar jauh. Baru kemudian dia menatapku dengan wajah panik. Itu hanya karena aku di depannya membuatnya merasa asing. Dan aku melihat rambut kuning di tanganku hampir mati lemas. Aku hanya tersenyum dingin. "Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu cepat." Melihatku melepaskan tanganku. Si rambut kuning merangkak menjauh dariku seperti melihat iblis. Dan pada saat itu, Jiang Xiaoqian menyadari apa yang terjadi. Kemudian dia mulai memberikan pernyataan yang eksplosif. "Su Chen, sebelum aku marah, cepat berlutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau tidak akan pernah bisa menikahiku seumur hidupmu." Mendengar ini, aku menjadi sangat tenang. "Terima kasih atas kebaikanmu. Tetapi jika aku mendengar gonggonganmu lagi, kau tidak akan pernah bisa berbicara lagi." Melihat ini, keduanya terkejut. Kemudian mereka lari tanpa menoleh ke belakang. "Tunggu saja. Aku pasti akan kembali." Aku hanya mencibir. Kemudian aku memasuki kantor perantara. Manajer Liu yang licik ini berkata dengan sangat sopan, "Bagaimana kalau aku membeli rumahmu dengan uang tunai? Kau harus tahu bahwa rumah ini bernilai lebih dari 1 juta. Bocah bodoh ini benar-benar menjualnya seharga 700.000. Dia bisa menghasilkan ratusan ribu hanya dengan memindahkannya. Apa aku tidak tahu apa yang dia rencanakan? Tapi itu tidak ada hubungannya denganku. Tidak masalah. Selama kau bisa memberiku uang tunai penuh hari ini, apapun akan kulakukan. Dan untuk mempercepat kesepakatan ini, Manajer Liu bahkan sudah menyiapkan kontraknya. Selama kau menandatanganinya, aku akan segera mentransfer uangnya." Segera setelah kontrak ditandatangani, kartu ban juga menerima 700.000. Tetapi untuk cadangan besar yang dibutuhkan untuk hari kiamat, ini masih hanya setetes air di lautan. Masih agak sulit untuk mengumpulkan persediaan yang dibutuhkan. Tapi tiba-tiba aku memikirkan sesuatu. Bukankah ini cara terbaik untuk mendapatkan dana dengan cepat? Tidak lama kemudian, aku datang ke perusahaan pinjaman Chai Su Village. Tanpa diduga, pemberi pinjaman itu adalah kenalan lama, kakak dari si rambut kuning, Wang Dahai. Dia datang dan menurunkan harganya. "Rumahmu paling berharga 500.000. Tetapi sertifikat rumah harus disimpan di sini terlebih dahulu." Aku dengan jelas memberitahunya. "Tambahkan 100.000 lagi. Aku menginginkannya sekarang." "Tenang saja, beri aku waktu seminggu. Setelah kembali modal, aku akan segera mengembalikan uangmu." Mendengar ini, Wang Dahai langsung mengerti. Anak ini adalah penjudi. Selama dia kecanduan barang ini, dia berani menjual ayah dan ibunya sendiri. Dia bahkan secara khusus ingin kembali modal. "Lihat saja bagaimana aku akan mempermainkanmu sampai mati hari ini." Saldo akun saya mencapai 600.000 lagi. Di layar, saya tiba di Hotel Luceng. Meskipun sebelumnya banyak menjarah persediaan dari gudang, tidak ada makanan hangat di gudang. Selain itu, hotel ini mengalami berbagai bencana alam selama 10 minggu terakhir. Masih bertahan sampai akhir. Sekarang kiamat akan segera pecah, menjadikannya tempat tinggal jangka panjang yang bagus. Tak lama kemudian, seorang wanita yang mengaku sebagai manajer datang di hadapan saya. "Nama saya Liu Xinrui, ada yang bisa saya bantu?" Saya mengangkat tangan dan memesan 1000 meja perjamuan. Liu Xinrui terkejut dan tercengang. Dia buru-buru mengangguk setuju, dan pada saat yang sama menganggap saya sebagai generasi kedua kaya yang tersembunyi. "Saya tidak punya 5.100 meja seharga 10.000 per meja. Ada juga 30.000 dan 100.000 secara online." Saya tidak menyangka spesifikasi Hotel Luceng begitu tinggi, jadi saya memesan spesifikasi 10.000. Saya akan membayar deposit 500.000 terlebih dahulu. Saldo akan dilunasi dalam seminggu. Liu Xinrui buru-buru setuju. Perlu diketahui bahwa biaya bahan-bahannya saja sudah mencapai 500.000. Tetapi sepadan untuk menjalin hubungan dengan orang ini. Tepat pada saat ini, dia tiba-tiba bertanya kepada saya. "Apakah Anda akan menikah?" "Ya, untuk pernikahan." "Ngomong-ngomong, tolong pesan kamar presidential suite untuk saya." Tidak lama kemudian, saya pergi dengan puas. Sungguh bahagia. Hidangan senilai 10 juta diselesaikan dengan deposit 500.000. Adapun saldonya, sebongkah es setelah kiamat bernilai beberapa batang. Tak lama setelah saya pergi, Jiang Xiaoqian dan Wang Haoyu diam-diam datang ke hadapan manajer. "Halo. Saya ingin bertanya, apa yang orang tadi lakukan di sini?" Setelah mengetahui bahwa saya ada di sini. Setelah memesan perjamuan senilai 10 juta, keduanya tercengang. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia punya uang? Baru setelah Liu Xinrui mengeluarkan catatan pembayaran, keduanya yakin bahwa orang ini benar-benar generasi kedua yang kaya. Seketika, Jiang Xiaoqian panik dan bingung. "Saya kaya.
Saya ingin menjadi istri orang kaya. Dia tidak pernah memimpikan kehidupan seperti itu seumur hidupnya. Sekarang itu akan terwujud pada anjing penjilat di kota Su itu. Tepat ketika Jiang Xiaoqian sedang melamun, saya sudah mulai menghitung. Setelah dikurangi pengeluaran tadi, masih tersisa 800.000. Tetapi ketika saya membeli secara gratis sebelumnya, banyak kebutuhan yang tidak saya beli. Bahkan jika saya membayar deposit, uang yang ada sekarang tidak cukup. Tetapi dengan cepat saya memikirkan sesuatu lagi. Kiamat akan segera tiba. Akan terlalu rugi jika tidak memanfaatkan celah dari beberapa platform. Jadi, dalam 2,5 jam berikutnya, dengan berbagai autentikasi dan nama asli, saya langsung menghabiskan semua platform di pasar. Habisi semuanya. Selama kamu berani memberi, aku berani meminta. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Akhirnya, aku mendapatkan 1 juta tabungan. Setelah memiliki dana, aku mulai mencari barang-barang penting, seperti perapian, mesin pembuat es batu, dan barang-barang lain yang tidak ada di supermarket. Aku membelinya sedikit di internet. Ketahuilah, hari kiamat bukan hanya tentang panas terik. Setelah itu, akan terjadi musim dingin yang parah. Mampukah kita bertahan? Tergantung pada seberapa banyak kedua barang ini. Kemudian, aku menggunakan deposit 300.000 untuk memesan 1.000 ton batu bara tanpa asap secara online. Kemudian, aku menghubungi pabrik es untuk memesan es batu. Tetapi kali ini perlu tatap muka. Saat aku turun, siapa sangka aku bertemu Lao Liu, Jiang Xiaoqian yang menghantui, dan sahabatnya, Lina. Di kehidupan sebelumnya, kedua orang inilah terus-menerus membicarakanku di belakang, dan merebut rumah Jiang Xiaoqian. Melihat kedua orang yang dibenci semua orang ini, aku tidak punya suasana hati yang baik sama sekali. Siapa sangka Jiang Xiaoqian malah tersipu malu dan menarikku. Hanya karena mengetahui statusku sebagai orang kaya, dia ingin memegang erat-erat kura-kura emas sepertiku. Melihat dirinya sudah menunjukkan sikap merendahkan diri dan memohon. Aku masih tidak memedulikannya sama sekali. Jiang Xiaoqian dan sahabatnya mengira aku sedang menguji mereka. Keduanya naik taksi, mengikuti iring-iringan mobilku. Tak lama kemudian, aku tiba di pabrik es. Setelah basa-basi sebentar, aku langsung bertanya, berapa lama 5.000 ton es yang bisa dimakan bisa diselesaikan? Bos Wu menepuk dadanya dan menjamin. Hanya butuh 2,5 hari untuk menyelesaikannya. 200 yuan per ton, 1 juta bisa menyelesaikannya. Aku langsung mengeluarkan ponselku dan mentransfer 200.000 deposit kepada Bos Wu. Setelah 2,5 hari, kirim ke tempat yang ditentukan. Setelah melunasi pembayaran, bos juga orang yang terus terang. Jual beli mudah dibicarakan. Tidak lama kemudian, Jiang Xiaoqian dan keduanya mengikuti dan mulai menanyakan kabarku. Setelah mengetahui bahwa aku membeli es batu senilai 1 juta kali ini, rahang keduanya ternganga. Sekarang bisa dipastikan bahwa Su Chen adalah orang kaya. Setelah menyiapkan perbekalan yang diperlukan, aku segera berencana untuk memanjakan diri sendiri. Semua makanan di menu. Setelah memesan semuanya, aku melihat hidangan acak senilai 15.000 yuan. Menurut pengenalan pelayan, ini adalah hasil karya koki sendiri. Apa yang akan dibuat tergantung pada kreasi koki sendiri. Aku pikir itu cukup menarik. Jadi aku berencana untuk mencobanya. Tidak lama kemudian, seorang wanita berambut panjang merah muda, mengenakan pakaian profesional, datang membawakan hidangan acak yang kupesan. Setelah mengetahui bahwa wanita di depanku adalah koki, aku langsung terkejut. Kenapa dia? Koki neraka? Duanya, di hari kiamat kehidupan sebelumnya. Koki neraka memiliki keterampilan kuliner yang mutlak dan ajaib. Tidak ada yang bisa menahan godaan makanan. Tapi hidangan itu menggunakan keterampilan medis, elemen mutasi di dalam tubuh. Sangat beracun, makan berarti mati. Melihatku begitu terkejut, ekspresi duanya berkedut. Apakah dia masih takut seorang wanita cantik akan meracuni makanan? Setelah aku bereaksi, aku mulai makan steak dengan lahap. Sekarang sudah kiamat, biarkan dia memasak untukku. Aku tidak berani memakannya. Setelah kenyang, aku bersiap untuk pergi ke bar TN untuk melihatnya. Dikabarkan bahwa ini adalah sarang Wang Shangdu. Banyak generasi kedua menghabiskan uang di sini, tetapi tidak melihat apapun. Sekarang mereka dapat mengalaminya untuk terakhir kalinya sebelum akhir dunia. Itu bisa dianggap tanpa penyesalan. Dalam percakapan, aku mengetahui bahwa gadis di sampingku, karena disakiti oleh bajingan, dia datang ke sini untuk minum untuk menghilangkan kesedihan. Siapa sangka dia belum minum beberapa teguk. Gadis itu bersandar dengan wajah merah, tampan. Apakah kamu lajang? Siapa sangka Jiang Xiaoqian dan yang lainnya mengikuti lagi. Dan aku juga menemukan mereka, tepat ketika mereka berdua meraung dan hendak bergegas, aku menarik gadis itu dan bergegas turun. Kemudian aku bersembunyi di kamar tidur besar. Setelah aku mengunci pintu, gerakan Yunyun tampak sedikit kaku. Dia dengan malu berkata bahwa dia tidak punya pengalaman. Aku menamparnya. Siapa kamu? Sadarlah, jangan keluar sebanyak mungkin beberapa hari ini, simpan lebih banyak makanan. Menolaknya, aku masih sedikit menyesal, tetapi melihat postur kedua orang itu di luar. Tidak mungkin ada kesempatan malam ini.
2,5 hari kemudian, semua persediaan yang aku pesan dikirim ke pabrik yang ditentukan. Dan Jiang Xiaoqian, Lina, Wang Hao dan yang lainnya juga datang setelah mendengar berita itu. Ketika mereka melihat ribuan meja perjamuan yang dikirim oleh Hotel Luceng, dan karpet merah yang terbentang untuk dekorasi, Jiang Xiaoqian mulai melamun lagi, berpikir bahwa persiapan megahku pasti untuk melamarnya. Dan ketika Jiang Xiaoqian datang dan bertanya kepadaku untuk apa aku membeli barang-barang ini, aku menatapnya dengan dingin. Berkata bahwa aku akan memberitahunya setelah dia selesai membantu memindahkan barang. Mendengar ini, wajahnya langsung menjadi gelap. Jangan bercanda, aku akan menjadi istri orang kaya. Bagaimana mungkin aku melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Lina di samping mengingatkan, ini pasti ujian, untuk melihat apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi istri orang kaya. Mendengar analisis Lina, Jiang Xiaoqian segera bertindak, aku bukan tipe wanita yang lemah, dia mengertakkan gigi dan membawa perbekalan. Masih bermimpi indah di hatinya, untuk menjadi istri orang kaya tentu saja harus berprestasi, selama dia bisa melewati ujian. Su Chen pasti akan menikahiku, dan Lina di sampingnya yang kekar juga datang membantu. Wajahnya memerah. Dengan penampilan menggoda, diam-diam merencanakan untuk menjadi istri simpanan. Seteguk kuah pun jadi. Melihat ada begitu banyak tenaga kerja gratis, tentu saja aku sangat senang. Begitu banyak perbekalan. Bahkan jika hotel dan pabrikan mengirim orang, mereka harus dipindahkan. Semua perbekalan akhirnya diangkut ke gudang. Selama periode itu, Jiang Xiaoqian tidak makan seteguk nasi pun, hanya mengandalkan dukungan keras. Dia diam-diam berencana dalam hatinya, jika aku menjadi wanita kaya, aku akan mengubah semua uangnya menjadi milikku. Lina bahkan sangat lelah hingga wajahnya membiru, berlutut di tanah terengah-engah. Bajingan ini benar-benar membiarkan kami memindahkan barang-barang yang begitu berat. Es itu beratnya lebih dari 100 kati. Setelah ujian selesai, Su Chen seharusnya mengumumkan bahwa aku adalah pengantinnya, kan? Para tamu kaya itu seharusnya muncul juga. Tapi aku memberi para kuli amplop merah 10.000 yuan untuk setiap orang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tolong terima sedikit niat baik ini. Sisa dana akan saya lengkapi dalam waktu seminggu sesuai kontrak. Saat ini, Jiang Xiaoqian memegangi kusen pintu dan berjalan terhuyung-huyung. Su Chen, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan padaku? Ya, terima kasih banyak telah membantu saya bekerja. Tapi tidak ada upah. Kalian bisa pergi. Mendengar ini, Jiang Xiaoqian benar-benar panik. Jangan bercanda. Pasti ada kejutan. Biarkan para tamu es keluar. Ayo menikah dan menjalani hidup yang baik. Aku langsung berkata dengan dingin. Sekarang berutang banyak uang dan juga menjual rumah. Apakah kau masih bersedia bersamaku seperti ini? Mustahil. Perjamuan puluhan juta, biaya restoran puluhan ribu. Bagaimana mungkin kau tidak punya uang? Yang kau katakan ini, seorang bos besar berencana melakukan perbuatan baik. Pada akhirnya, mereka semua akan ditarik ke Afrika. Aku hanya membantu. Mendengar penjelasanku, Jiang Xiaoqian benar-benar marah. Wajah jeleknya tidak bisa lagi disembunyikan, mengulurkan tangan dan kaki ke arahku. Bajinganmu selalu berbohong padaku. Su Chen, kau sama sekali bukan generasi kedua orang kaya. Kau tidak akan pernah bisa menikahiku lagi. Mendengar ini, wajahku penuh jijik. Terima kasih atas restumu. Aku benar-benar tidak ingin menikahi orang sepertimu. Begitu saja. Jiang Xiaoqian mengucapkan kata-kata kasar dan pergi dengan angkuh. Aku juga tenang. Dua orang bodoh, tunggu saja kiamat tiba, kalian akan merasakan akibatnya. Segera aku berbalik dan mengunci gerbang besi, mengangkat tangan untuk menggunakan kemampuan spasial, dan memasukkan semua persediaan di gudang ke dalamnya. Selanjutnya, aku menunggu kiamat tiba. 3 hari kemudian, Jiang Xiaoqian dan kedua saudara Wang. Setiap hari bergaul, aku malah lebih awal datang ke Presidential Suite. Di kehidupan sebelumnya, aku dan Jiang Xiaoqian bersembunyi di gua bawah tanah untuk menghindari kiamat panas ekstrim. Tak disangka, kali ini aku mempermainkannya. Dia masih mengikuti sampai ke sini. Kebencian lama dan baru diselesaikan bersama. Saat keduanya bermesraan, bulan di langit tiba-tiba mengeluarkan energi yang dahsyat, dan suhu juga mulai naik dengan cepat. Dalam sekejap, beberapa orang merasakan ketidaknyamanan. Mereka berteriak dan melolong kembali ke hotel. Kenapa tiba-tiba terasa sinar bulan begitu panas? Tidak mungkin. Sakitnya minta ampun. Tetapi setelah kembali ke hotel, mereka bertiga masih merasa sangat panas hingga ingin meledak. Bahkan akuarium di kejauhan pun tidak mereka lewatkan. Mereka berebut masuk ke dalamnya untuk mendinginkan diri dengan air dingin. Sebaliknya, Wang Dahai di belakang. Saat ini sudah hampir terpanggang matang. Anak buahnya maju untuk memeriksa luka-lukanya dan terkejut. Kak Hai, kamu harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Mendengar ini, Wang Dahai menelepon anak buahnya, Xiao Dao. Memintanya untuk datang ke hotel menjemputnya. Begitu Xiao Dao keluar dari garasi, dia merasakan cahaya putih yang menyilaukan. Dan mobilnya belum melaju jauh, semua bannya sudah pecah.
Xiao Dao segera turun dari mobil untuk memeriksa. Apa-apaan ini? Sampai panasnya bisa membuat ban pecah. Cuaca macam apa ini? Dia baru saja akan menelepon Wang Dahai untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi. Siapa sangka sepatunya menyentuh tanah. Langsung menguap, menyebabkan Xiao Dao kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Tetapi ketika dia ingin bangun, sudah terlambat. Hanya terdengar suara berdecit. Terus berbunyi. Dari telepon Wang Dahai terdengar suara listrik statis. Dan saat ini, Xiao Dao jelas sudah menjadi arang, menghilang dari dunia ini. Saat ini aku malah berbaring dengan nyaman di Presidential Suite. Tidak hanya memiliki AC yang paling nyaman. Ada juga kolam renang yang luas, sama sekali tidak khawatir akan kepanasan. Keesokan harinya, suhu rata-rata di luar ruangan nasional telah mencapai 75 derajat. Suhu permukaan tanah bahkan mencapai 100 derajat yang mengerikan. Hampir membentuk situasi di mana keluar rumah berarti kematian. Pusat listrik juga tidak tahan terhadap beban besar dan langsung runtuh, menyebabkan lumpuhnya listrik di seluruh kota. Tanpa dukungan pendingin ruangan, suhu dalam ruangan melonjak drastis hingga lebih dari 40 derajat Celcius, bahkan tanpa mengenakan pakaian pun. Semua orang berkeringat lebih banyak karena panas. Apa yang harus dilakukan? Jika terus begini, cepat atau lambat kita akan mati kepanasan. Tiba-tiba, Jiang Xiaoqian teringat sesuatu. Aku ingat kamar Presidential Suite di Sucheng. Ada kolam renang. Kita bisa merebutnya. Adegan beralih. Aku sudah mendinginkan diri di kolam renang. Tidak hanya menyiapkan AC sejarah dan baterai besar untuk catu daya. Aku juga menambahkan es batu untuk memastikan suhu ruangan. Duduk di sofa dan menikmati. Lavita 1982 sungguh luar biasa. Pada saat yang sama, aku juga mengeluarkan banyak makanan lezat yang dibuat oleh hotel. Di hari pertama kiamat, mari kita makan makanan cepat saji sederhana. Saat aku hendak menikmati makanan lezat. Pintu diketuk. Buka pintu. Buka pintu. Su Cheng. Aku tahu kau ada di dalam. Aku membuka kunci pengaman pintu, dan seketika udara dingin keluar. Merasakan kesejukan ini, Wang Dahai hampir tidak bisa menahan diri. Sangat nyaman. Namun, aku menatap pintu dengan ekspresi dingin. Apa yang kalian inginkan? Wang Haoyu melihat. Es batu di kolam renang tidak dimakan. Matanya langsung berbinar. Kak, lihat. Banyak sekali barang. Lina bahkan lebih ceroboh. Su Cheng, kami hampir mati kepanasan. Mengapa kau menikmati ini sendirian di sini? Benar. Kau terlalu egois. Cepat keluar dari ruangan ini. Wang Dahai juga buru-buru berkata. Wah, kau harus membayar kembali uang yang kau pinjam dariku, kan? Berikan ruangan ini kepadaku. Anggap saja itu bunga untuk beberapa hari ini. Kalau tidak, aku akan langsung melemparkanmu keluar. Melihat Wang Dahai hendak masuk dengan paksa. Aku menembaknya kali ini. Dia merasa tidak percaya bahwa dirinya tertembak. Saat ini, aku berkata dengan wajah dingin. Jika kau melangkah maju, kau akan mati. Yang lain langsung ketakutan hingga popok mereka basah. Dia punya pistol. Dari mana orang ini mendapatkannya? Su Cheng, kau kejam. Kau hebat. Aku menyerah. Tapi begitu dia pergi, aku menembak Wang Dahai lagi. Pergi saja sana. Jangan bicara omong kosong. Apakah kau ingin mati? Sekarang aku akan menghitung sampai 3. Segera menghilang dari hadapanku. Detik berikutnya. Wang Dahai melarikan diri dengan merangkak dan berguling. Tanpa diduga, mereka bertemu dengan Gao Qiang dan yang lainnya begitu mereka sampai di lobi. Beberapa orang menambahkan bumbu cerita, menceritakan tentang persediaan yang kumiliki kepada orang-orang di aula. Tak lama kemudian, semua orang mulai bertindak dengan gegap gempita, dengan dalih pembagian yang adil. Sebenarnya, mereka semua ingin merebut persediaanku. Tidak lama kemudian, aku membuka pintu lagi. Melihat udara dingin di dalam ruangan, semua orang menunjukkan tatapan serakah, kamerat kecil. Kami datang untuk berdiskusi denganmu. Bukankah ini masa sulit? Hanya kamarmu yang memiliki AC di seluruh hotel ini. Bisakah kami masuk dan menyejukkan diri? Anak muda harus belajar menghormati orang tua dan mencintai anak-anak. Kamerat kecil, kamu sangat tampan. Aku menendang. Jaga anak-anak kalian baik-baik. Jika tidak, aku tidak keberatan membantu kalian menjaga mereka. Melihatku bertindak, semua orang langsung kehilangan akal sehat, dia hanya anak-anak. Bagaimana kamu bisa tega? Orang sepertimu tidak pantas berada di ruangan ini. Usir dia. Kemudian, sekelompok orang menyerbu masuk. Aku sangat tenang dan hebat. Setelah mendengar suara itu, mereka langsung tenang. Aku sendirian. Tetapi kalian juga memiliki satu nyawa. Mau coba siapa yang lebih cepat lari? Para tetangga kembali ciut. Mereka kembali ke lobi di lantai 1 dengan lesu. Tepat pada saat itu, para tetangga menunggu penyelamatan. Beberapa mobil berhenti di depan Hotel Lucheng. Semua orang sangat terkejut dan senang. Bagus sekali. Mereka pasti datang untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita diselamatkan. Tetapi ketika personel bersenjata di atas turun dari mobil, mereka meminta semua orang untuk membuka jalan.
Apakah Profesor Liu Zhengguo ada di sini? Pada saat ini, Ren, seorang pria berdiri dan menyatakan bahwa dirinya adalah Profesor Liu. Kami dari tim penyelamat. Cepat kenakan pakaian anti panas dan ikut kami pergi. Kerumunan langsung berdiri dan berkata, tunggu sebentar, apakah kalian tidak datang untuk menyelamatkan kami? Kalian tidak bisa hanya menyelamatkan satu orang. Staf menghibur, tenang semuanya. Pemerintah secara resmi telah memulai operasi penyelamatan. Pukul 12 malam adalah waktu terdingin dalam sehari. Malam ini kalian dapat pergi sendiri ke alun-alun bandara. Di sana adalah titik penyelamatan terdekat. Mendengar ini, semua orang tersenyum bahagia. Seolah-olah mereka benar-benar melihat harapan datang. Tepat pada saat itu, San De Biao bergegas keluar. Aku dari grup San. Aku akan memberimu 100 juta yuan. Berikan pakaian anti panas itu padaku. Aku ingin pergi sekarang. Melihat ini, tim penyelamat langsung menangkapnya. Liu Zhengguo adalah ahli geologi kami. Dia memainkan peran penting dalam bencana ini. Tolong jangan menghalangi tindakan kami. San De Biao malah berteriak keras, Gao Qiang, apa yang kamu lakukan? Untuk apa aku membesarkanmu? Cepat rebut pakaian tahan panas itu. Mendengar ini, Gao Qiang tercengang. Apa kau gila? Apa kau tidak melihat orang lain punya senjata? Tepat ketika tim penyelamat hendak pergi. Jiang Xiaoqian menghentikan tentara itu, tunggu sebentar, di lantai atas ada seorang pembunuh. Benar, benar, apakah pembunuh itu punya senjata? Orang ini sudah membunuh beberapa orang? Dia hampir saja mencelakai kami. Seketika, beberapa orang di lantai atas mulai menjelek-jelekan saya. Kalian harus membela kami. Jangan biarkan pembunuh itu lolos. Orang yang tadi dihentikan juga melepas helmnya saat itu. Dia mengabaikan bujukan teman-temannya dan tetap tinggal. Bawa dulu pakaian tahan panasnya. Setelah selesai, aku akan menghubungi kalian lagi. Kemudian, dia mengambil senjatanya dan berjalan menuju lantai atas. Mari kita lihat siapa kau sebenarnya. Melihat ini, Jiang Xiaoqian tersenyum sinis. Setelah Su Chen dibunuh, aku bisa tinggal di kamar itu dan menunggu penyelamatan. Saat ini, tentara itu sudah sampai di tengah lorong. Dia tiba-tiba melihat benda di depannya dengan bingung. Aku membuka pintu kamar dan melemparkan gas air mata. Ketika dia bereaksi, semuanya sudah terlambat. Gas itu membuat matanya berair. Melihat situasinya tidak baik, dia segera bersiap untuk mundur. Tapi aku datang di belakangnya saat itu. Suara benturan terdengar. Ketika tentara itu sadar kembali, dia merasa seluruh tubuhnya dingin dan nyaman. Dan aku sudah mencari tahu identitasnya. Ru Xiaofeng, Kapten Pasukan Khusus. Karena kau sudah bangun, mari kita bicara. Dia menatap sekeliling dengan bingung. Siapa kau sebenarnya? Dan bagaimana kau mendapatkan senjata dan gas air mata? Aku hanyalah lulusan dari dunia bawah. Senjata dan lainnya ku beli saat berwisata di Timur Tengah. Jika kau tidak percaya, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian aku bertanya, apakah pemerintah sudah membentuk tim penyelamat? Apakah mereka berencana agar warga pergi sendiri besok pagi? Mendengar ini, Ru Xiaofeng terkejut. Bagaimana kau tahu? Harus dimengerti bahwa ini adalah pertemuan pertama mereka. Melihat ini, aku langsung mengerti. Keadaannya hampir sama seperti kehidupanku sebelumnya. Aku tidak menjelaskan, hanya memberitahunya. Meskipun suhu dini hari akan turun drastis, jalanan di bawah sinar bulan akan membuat pingsan dalam waktu lebih dari 10 menit. Banyak orang akan mati di jalan menuju penyelamatan. Ekspresi Ru Xiaofeng agak canggung. Kami juga tahu itu. Tetapi banyak orang sudah tidak tahan lagi. Hanya bisa membiarkan warga pergi ke titik penyelamatan sendiri besok dini hari. Aku memberitahunya bahwa sebenarnya selimut dan bagian belakang juga memiliki efek mengatur suhu. Dalam kondisi tidak terjatuh, seharusnya bisa meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Kemudian, aku memotong tali yang mengikatnya. Ru Xiaofeng masih sedikit tidak mengerti. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku menghormati apa yang kalian lakukan, jadi kali ini aku tidak akan membunuhmu. Tetapi aku juga tidak akan menoleransi kalian. Berkali-kali memprovokasiku, Ru Xiaofeng sedikit bingung. Kalau begitu kamu tidak takut setelah aku pergi memanggil bantuan untuk menyelesaikanmu? Takut apa? Coba lihat ke atas, apa itu? Napas Ru Xiaofeng tercekat, senapan mesin penjaga dengan kamera pengenal wajah mengejarnya. Dari mana kamu mendapatkan semua ini? Sudah kubilang, aku mendapatkannya dari Timur Tengah. Kamu seharusnya tahu benda ini kan? Setelah diaktifkan, selain aku, tidak ada seorang pun di seluruh ruangan yang bisa selamat. Tapi dalam situasi seperti ini, kalian seharusnya tidak punya waktu untuk memperhatikanku. Segera Ru Xiaofeng pergi. Dia harus menjelaskan urusan selimut kepada orang-orang di bawah. Aku juga harus pergi, ketakutan semua orang padaku semakin meningkat. Apakah orang itu benar-benar sehebat itu? Bahkan tentara pun tidak bisa berbuat apa-apa. San De Biao sangat marah. Aku memeliharamu untuk apa? Kenapa kamu tidak bergerak tadi? Setelah memarahi Gao Qiang. Dia baru pergi. Saat itu, rambut panjang di samping tidak tahan lagi. Bos, sampai kapan kita harus menahannya?
Gao Qiang menekan Mu Huo Dao. Pemerintah sudah mulai melakukan penyelamatan. Setelah ketertiban pulih, kita masih membutuhkan hubungannya di atas sana. Mendengar itu, aku pun tidak bisa berkata apa-apa. Dunia yang kacau sudah tiba. Gao tua masih berhayal. Memulihkan ketertiban, melihatku turun, dia tidak bisa menahan rasa takut. Su Chen, kenapa kamu turun? Aku tidak apa-apa. Hanya ingin membuat kesepakatan dengan Gao tua, kemudian aku mengeluarkan es batu. Melihat es batu. Keduanya langsung terharu. Changfa berteriak dengan semangat, es batu. Itu es batu, kakak, pasti ada lebih banyak barang bagus di kamarnya. Bunuh dia, dan semuanya akan menjadi milik kita. Melihat itu, aku mengangkat pistol di tanganku. Changfa langsung menjadi patuh. Gao Qiang juga tersenyum dan berkata, adik Su Chen, jangan pedulikan dia. Mari kita bicarakan tentang transaksi. Setelah menjanjikan persyaratan, bos geng hitam itu merasa lega. Menghisap es batu. Segar, sungguh terlalu segar. Tetua bahkan tidak berani membayangkan. Terjebak selama 3 hari, hanya menghisap es batu saja sudah senyaman ini. Kamar anak itu pasti seperti apa? Gao Qiang memberitahunya, janjikan dulu anak itu. Lalu cari kesempatan untuk membunuhnya. Saat itu, kamar itu akan menjadi milik kita. Tepat pada saat itu, San De Biao memarahimu. Dengan marah dia meninjunya. Dasar kau Gao Qiang. Beraninya kau menyembunyikan es batu. Dia terus memarahi. Lain kali ada barang bagus. Jika tidak menyerahkannya secara sukarela, kau akan mati. Kemudian, San De Biao mulai makan es batu. Benar-benar segar. Aku hampir selesai makan mie instan selama beberapa hari terakhir ini. Jika tidak ada penyelamatan lagi, aku akan mati kelaparan. Bukankah ini duanya? Cuaca sangat panas seperti ini. Kenapa kau masih tidak mau melepas pakaianmu? Kau benar-benar cukup asketis. Tiba-tiba dia meraih tangan duanya. Tapi, aku menyukai orang sepertimu. Sekarang aku sedang ingin, maukah kau ikut denganku ke atas? Duania benar-benar tidak tahan lagi. Dia menamparnya. Bajingan, pasti sudah sangat kepanasan, kan? Kalau begitu, aku akan berbaik hati membantumu melepas semuanya. San De Biao. Kau sudah keterlaluan. Melihat Gao Qiang berani membantah, San De Biao kembali memarahi. Diam kau, Gao Qiang, apa aku terlalu memanjakanmu? Apa kau tahu dengan siapa kau berbicara? Detik berikutnya, matanya membelalak. Tertegun di tempat, Gao Qiang langsung memukulnya. Su Chen benar. Sekarang sudah zaman kekacauan. Jadi kau boleh pergi. Kemudian dia memberitahu orang-orang di belakangnya. Sekarang tempat ini aku yang berkuasa. Yang lain, pergi ke titik penyelamatan, atau mati di sini. Duania sangat terkejut. Apakah ini akan mulai menjadi penguasa? Sementara aku mengawasi semuanya. Sepertinya perkataanku berhasil. Di kehidupan sebelumnya, kau adalah bosnya. Jika aku mempercepat proses di kehidupan ini, mungkinkah kesempatanmu muncul lebih awal? Sebentar lagi, Lina dan Jiang Xiaoqian akan berlutut memohon air. Qiongge, beri aku sebotol. Asal kau memberiku, aku akan melakukan apa saja yang kau suruh. Tak lama kemudian, setelah Gao Qiang puas minum, dia melemparkan sisa air es itu kepada mereka berdua. Karena kalian menginginkan air es, ikuti aku. Apapun yang kusuruh, kalian harus melakukannya. Saat itu, Chang mau bertanya, Qiongge, apakah kita tidak pergi ke titik penyelamatan? Sekarang sudah kiamat. Jika ingin bertahan hidup, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Selain itu, titik penyelamatan berjarak 1 kilometer dari sini. Tidak yakin apakah kita bisa sampai di sana hidup-hidup. Chang mau sangat bingung. Perbekalan kita juga tidak banyak. Mengapa kita harus menerima orang-orang tak berguna ini? Gao Qiang mencibir, bukankah Su Chen ingin meninggalkan orang-orang ini? Kebetulan kita juga membutuhkan beberapa umpan meriam. Setelah jam 12 malam, Jiang Xiaoqian dan Lina masing-masing mencari selimut. Akhirnya bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Setibanya di titik penyelamatan, aku ingin makan daging dan minum Coca-Cola. Tiba-tiba, Chang mau menarik selimut Jiang Xiaoqian. Qiongge sudah memberikan air es kepada kalian. Sekarang kalian ingin pergi? Tidak masuk akal, kan? Selain itu, bukankah kalian bilang akan melakukan apa saja? Kalau begitu, temani kami dulu. Di sisi lain, banyak orang sudah berangkat. Mereka juga terpaksa. Sejak Gao Qiang, si brengsek itu, mengendalikan perbekalan, dia tidak memberi mereka setetes pun air atau makanan. Daripada mati kehausan di hotel. Pergi ke titik penyelamatan mungkin bisa menemukan jalan keluar. Tapi di luar lebih panas dari yang dibayangkan. Bahkan jika sol sepatu diikat dengan papan kayu, kau masih bisa merasakan dengan jelas suhu tanah. Tiba-tiba, seorang wanita tua tidak sengaja tersandung. Detik berikutnya, dia seperti lem super yang menempel di tanah. Para pria tercengang. Tapi dia tidak peduli. Di akhirat ini, semua orang sibuk mengurus diri sendiri. Mana ada waktu untuk mengurus orang lain? Tak lama kemudian, banyak orang meninggal di jalan karena terjatuh.
Di kehidupan sebelumnya, aku juga pergi ke titik penyelamatan seperti mereka. Saat itu, tidak ada yang mengingatkanku untuk membawa selimut. Meskipun hanya 1 kilometer, itu telah merenggut nyawa banyak orang. Di sisi lain, Jiang Xiaoqian dan yang lainnya sudah panik. Kak, tunggu sebentar. Jangan di sini. Kami akan bermain di kamar. Kami akan bekerja sama denganmu. Chang Mao tertawa. Kapan kalian berdua jadi pemalu begini? Takut apa di sini? Takut ada monster? Namun, pada saat itu, Wang Dahai dan San De Biao yang seharusnya sudah mati muncul, masuk dengan sikap menjilat. Tubuh mereka memancarkan percikan api, jelas tampak seperti monster. Pemandangan ini membuat Gao Qiang dan yang lainnya ketakutan. Zombie adalah zombie Wang Haoyu sangat ketakutan. Jika dia digigit, apakah dia juga akan berubah menjadi zombie? Gao Qiang meraihnya. Bukankah akan ketahuan jika kita mencobanya? Dia menekan Wang Haoyu ke monster itu, suara robekan terdengar terus-menerus, sangat menyakitkan. Meskipun Gao Qiang tidak bersentuhan langsung, dia masih terbakar oleh sisa panasnya. Suhu tubuh orang ini sangat tinggi. Pada saat itu juga, aku memanggul pedang besar sepanjang 2,5 meter dan keluar. Minggir semuanya. Gao Qiang menatap dengan tak percaya. Apakah orang ini gila? Zombie yang sangat panas. Bisakah dia menghadapinya dengan pisau? Tapi kemudian dia tersenyum lagi. Kalau begitu, tunggu sampai dia membunuh zombie itu. Lalu kita menyergap dan membunuhnya. Padahal, hanya aku yang tahu apa yang ada di depan mata. Bukan zombie atau menularkan virus, melainkan mayat yang terpapar sinar matahari di hari kiamat. Penyakit yang dihasilkan. Mereka lebih mirip dengan hanba yang dijelaskan dalam klasik gunung dan laut. Jadi aku juga menyebut mereka hanba. Tepat ketika aku mengeluarkan pisau dapur untuk melawan 2 hanba. Semua orang di samping menonton pertunjukan yang bagus. Aku tahu bahwa hanba ini memiliki ingatan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Atau lebih tepatnya obsesi. Karena itu, mereka akan menyerang orang yang membunuh mereka. San De Biao langsung menghampiri Gao Qiang dan yang lainnya, sementara Wang Dahai berjalan ke arahku. Jadi aku langsung mengerti kesempatan Gao Qiang. Kemudian aku menghindari Wang Dahai dan langsung menebas hanba yang lain dengan pisau dan menyelesaikannya. Benar saja, sebuah kristal muncul. Ternyata ini adalah kotak emas yang bisa membawa. Fisik yang sangat kuat. Aku tanpa ragu-ragu menyimpannya. Kemudian menendang Wang Dahai. Ke depan beberapa orang. Kalian bermain-main saja. Melihat ini, kemudian dia mengangkat Wang Haoyu yang terbaring di tanah setengah mati. Sampah. Bangun. Dia menempatkan Wang Haoyu di depannya. Hanya suara robekan dan daging panggang yang terdengar. Wang Haoyu benar-benar BBQ kali ini. Gao Qiang perlahan menyeringai. Sambil memberi isyarat, dia meminta anak buahnya untuk mengambil senjata. Saat semua orang bekerja dengan semangat, aku sudah menempatkan kotak emas di gelas anggur. Kemudian bersiap untuk meminumnya sampai habis. Di hari kiamat, kotak emas semacam ini kadang-kadang muncul di dalam tubuh burger dan binatang mutan. Namun, itu sangat langka. Bahkan mungkin tidak ada satupun dari 100, dan cara menggunakan kotak emas itu adalah dengan mencucinya bersih dan langsung menelannya. Melihat isi cangkir, aku tidak ragu sedikit pun. Aku langsung meminumnya dalam sekali teguk. Detik berikutnya, tubuhku mulai padam dari jauh. Bersamaan dengan itu, ada rasa sakit yang hebat. Panas terik membakar habis pakaianku. Dan aku juga pingsan sejenak karena rasa sakit. Saat itulah Chang Mao menangkap bagian dalam yang ingin melarikan diri. Masih ingin lari? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Tidak ada air. Kita semua akan mati kehausan. Aku bisa memberitahumu cara menghadapi Su Chen. Biarkan aku pergi ke titik penyelamatan. Jiang Xiaoqian adalah tunangan Su Chen. Jika kalian berada di depan pintu Su Chen dan memperkosanya, Su Chen pasti akan membuka pintu, dan kemudian kalian dapat mengambil kesempatan untuk menyergapnya. Chang Mao terkekeh. Ada hal yang bagus seperti itu. Jiang Xiaoqian tampak ketakutan. Sungguh, waspadalah terhadap api, pencurian, dan sahabat. Dan Jiang Xiaoqian tidak memilih untuk melawan. Aku bisa mengagumi kalian. Tetapi bagaimanapun juga, kalian harus memberiku makanan dulu. Aku ingin makan daging. Chang Mao juga tidak bisa berkata-kata. Daging di lemari es sudah lama busuk. Aku juga ingin makan daging. Tetapi Gao Qiang sama sekali tidak panik ketika mendengar ini. Dia mengeluarkan pisau buah. Jika kamu ingin makan daging, lakukan sendiri. Jiang Xiaoqian panik. Maksudmu kamu menyuruhku memakan daging ini? Tapi kemudian dia berbalik. Langsung berjalan menuju Lina. Melihat ini, Lina sangat panik. Apa yang ingin kalian lakukan? Xiaoqian, kita adalah saudara perempuan. Kamu tidak bisa melakukan ini. Jangan membodohi dirimu sendiri. Saudara perempuan macam apa kita ini? Dan bukankah kamu baru saja menyuruh mereka untuk memperkosaku? Jadi semuanya adalah salahmu sendiri. Jangan salahkan aku. Salahkan saja dirimu sendiri. Gao Qiang dan Chang Mao di samping tercengang. Wanita ini terlalu berlebihan.